Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada Kepala Desa Kepandean, Bapak Wastejo SPD. Yang terhormat Bapak Camat Dukuh Turi, Bapak Kapolsek Dukuh Turi dan Ramil Dukuh Turi dan pengurus Masjid Darussalam Bapak Sugeng, Imam Rawatib Masjid Darussalam Al-Ustadz Muhammad Soeharto dan pembina Masjid Darussalam Al-Ustadz Khatibul Ummam. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan beliau-beliau Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan Allah sebagaimana mereka menjaga rumah Allah, Allah jaga mereka dunia wal akhirah. Dan apa yang mereka dapatkan sebagaimana jabatan-jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada akhina al-mahbub, akhina al-barakah, al-habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf, mata anallah bituli hayati syarif. Dan juga ada al-habib Syekh bin Syekh Abu Bakar. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita semua di hari ini berkumpul dengan zuriah-zuriah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita dikumpulkan bersama datuknya yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa an qadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alika al-abhari ma'dini sirrika al-asma fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan, di malam yang penuh dalam kemuliaan, di bulan yang penuh dalam ampunan, yang insyaallah mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada setiap hamba kecuali apa yang dititipkan di dalam kemuliaannya kepada hamba karena izin dari Allah. Tidak akan seseorang berkumpul di dalam tempat yang mulia kecuali Allah menginginkan hamba tersebut berkumpul di dalam tempat yang mulia. Semata Allah menginginkan kemuliaan itu ditempelkan kepada setiap hamba. Dikumpulkannya kita di dalam tempat mulia karena Allah menginginkan kita kembali kelak dalam keadaan mulia di sisi Allah. Dan tidak akan pernah mudah seseorang berkumpul di dalam majlis yang terhormat. Sebagaimana di malam ini Allah berikan satu penghormatan. Siapapun yang datang di dalam majlis terhormat ini semua akan mendapatkan penghormatan dari hamba-hamba Allah lainnya. Dan satu sama lainnya
bisa saling menghormati. Duduknya kita kanan kiri, alhamdulillah, nggak ada yang selonjoran. Betul nggak? Kenapa? Karena menghormati. Yang tua duduk di belakang, yang muda ada di tengah, nggak berebut. Kenapa? Yang duluan datang itu tempatnya. Satu sama lainnya bisa saling menghormati. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran berharga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah menyatakan di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah, maha besar Allah dengan segala kemuliaan Allah yang memperjalankan seorang hamba. Siapa dia? Siapa dia? Nabi Muhammad manusia apa bukan? Malaikat apa manusia? Kita? Setuju? Kita? Rifki tanya sekali lagi. Kita manusia apa bukan? Kita hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Karena kita orang kepedean. Yang jelas di dalam surat Al-Isra dikatakan seorang siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad yang pantas dikatakan seorang hamba. Definisi seorang hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan. Kalau kita gak usah dijawab, dalam hati aja. Kalau dijawab malu kita. Kita ini kadang suka menerobos sesuatu yang dilarang sama Allah. Contoh, minum tangan kanan ya. Masih ada yang minum tangan kiri. Karena itu adalah sunnah Nabi. Nabi tidak menyampaikan sesuatu ilmu kecuali itu adalah wahyu dari Allah. Betul apa enggak? Setuju apa enggak nih? Perjalanan Isra wal Mi'raj wajib diyakini dengan iman. Akal nggak boleh ikut campur. Akal bisa mengambil ibrah, bisa mengambil contoh dari Isra wal Mi'raj. Akal boleh ikut. Contoh, boleh kasih contoh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat diundang oleh Allah, malaikat Jibril turun. Benar apa enggak? Bawa yang namanya kendaraan buruk. Benar apa enggak? Yakin apa enggak nih? Ini belum diterusin dulu kalau enggak yakin. Malaikat Jibril turun jemput Nabi. Benar apa enggak? Yakin apa enggak? Nabi malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah membawa kendaraan yang nama Al-Buraq. Yakin apa enggak? Percaya apa enggak? Akal boleh ikut campur enggak? Enggak boleh. Yang boleh yakin apa? Iman. Saat dimana Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad SAW, di dalam peristiwa tersebut ada pembelahan dada Nabi yang kedua. Yang pertama saat Nabi umur 4 tahun di tangan Siti Halimatus Sa'diyah. Saat masih kecil Nabi dibelah dadanya. Dan belahan yang kedua saat ingin menjalankan perintah Allah, mengambil undangan dari Allah berupa Isra wal Mi'raj. Di situ Nabi dibelah dadanya yang kedua. Percaya apa enggak? Kenapa percaya? Emang lu datang ke situ? Emang kita ngelihat Nabi dibelah-belah? Mas, kameramen, jangan nutupin itu. Di demo berasa, Mas. Ngeri. Ibu-ibu kalau udah punya suara, Pak, elah, Pak. Laki enggak sholat, bawaannya pengen sholat aja. Apalagi kalau udah perempuan teriaknya minta duit. Kalau bisa sholat enggak selesai-selesai. Terusin gak nih?
Di peristiwa kedua, Nabi dibelah dadanya dan disiram hikmah. Disiramkan hikmah dengan difitrahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu saat Nabi dibedah, lalu ditutup kembali, nggak ada bekas jahitannya. Ada nggak? Berarti ilmu bedah ada nggak? Dulu ada nggak ilmu bedah? Siapa pencipta ilmu bedah? Malaikat Jibril, dokter PA. Malaikat Jibril. Orang belum rapi lu main daftar dokter aja. Siapa pelopornya? Malaikat. Dulu ada rumah sakit ahli bedah. Ada yang bisa operasi? Enggak. Nabi Muhammad sudah dibedah lebih dulu, yang dijadikan satu panutan ilmu kedokteran. Dokter sepakat berarti manusia bisa dibedah. Bisa diganti organnya. Dulu saat setelah dibedah itu kalau kita mau dijahit, ini ilmu kedokteran nih. Ini dari hikmahnya Isra Mi'raj, ada di dalam ilmu kedokteran dapat hikmah. Kenapa? Manusia organnya di tubuh bisa dibedah. Berarti bisa ada yang diobatin. Kok bisa rapat lagi? Dulu kalau kita nih ilmu bedah dulu, saat dibedah mau dirapetin, jahitannya kasar kayak karung goni. Kasar nggak? Jelek banget. Makin kemari makin rapi. Dikit, nggak terlalu kasar. Sampai detik ini ada ilmu ngejahitnya pakai lem, cuman ditempel. Kebayang nggak kayak belangko? Ada yang mau dibedah pakai lem, nggak kelihatan kok. Hah? Saat itu sudah ada nggak hikmahnya dari perjalanan Isra wal Mi'raj? Saat Nabi dibedah, Nabi ditutup kembali, sampai ilmunya ini datang kepada kita. Akal ikut apa yang dikatakan ada hikmah. Berarti hikmah daripada iman membawa keagungan. Akal bisa menjalankan sesuatunya yang memberikan manfaat kepada khalayak hamba Allah lainnya. Itu yang pertama. Dulu ada bedah, ada jahitannya. Sekarang sampai detik ini ada yang dipasang ring. Orang kena jantung dipasang ring. Pasang ringnya apa? Dibedah? Enggak, dimasukin dari pembuluh darah besar sampai ke jantung. Enggak pakai dibedah, cuman didorong ringnya sampai, enggak pakai dibedah. Yakin apa enggak? Pembuluh darah otak ada yang pecah. Cara untuk ngehentiin darahnya gampang. Ada ilmunya apa? Masukin lagi daripada pembuluh darah, masuk sampai ke otak, bisa diberhentikan darahnya. Ini ilmu. Dari iman membawa kemanfaatan untuk itu yang pertama. Yang kedua, perjalanan Isra wal Mi'raj, kenapa nggak boleh dengan pakai akal kita logis? Nggak boleh. Dengan logika nggak boleh. Harus dulu dengan iman, akal baru ikut. Nabi jalan sampai ke Baitul Ma'mur, diberikan kendaraan buruk. Dulu 14 abad yang lalu belum ada pesawat. Ada pesawat. Perjalanan buruk sampai ke Baitul Ma'mur, berjumpa sampai Allah dengan Rasul, ada perjalanannya. Sekarang ada tuh dari Tegal naik pesawat, ada nggak? Berarti dari mana? Semarang. Dari Semarang mau ke Jakarta ada pesawat. Jalan darat berapa jam? Tegal Jakarta berapa jam? Berapa? 6 sampai 7 jam. Ke Semarang berapa jam? 3 jam. Berarti kan kita mundur ya? Mundur nggak? Berarti total 10 jam Semarang Jakarta, betul?
naik pesawat cuma 45 menit, percaya? Urusan pesawat dari Semarang sampai Jakarta 45 menit, percaya? Kenapa Isra wal Mi'raj Nabi kita nggak percaya? Apa yang membuat nggak percaya? Iman kita lemah. Bukan kitanya doang, zaman Nabi juga begitu. Nabi turun sampai di kota Mekah, datang di depan Ka'bah menyampaikan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai ma'syaral Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, saya baru turun habis berjumpa dengan Allah yang sebelumnya saya ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dapat perintah salat, saya sampai ke Mekah lagi dan saya menyampaikan kepada kalian. Ada yang percaya, ada juga yang enggak. Yang percaya yang mana? Yang imannya bagus. Yang imannya enggak bagus, yang imannya lemah, murtad. Kenapa? Mana mungkin. Yang bikin orang murtad Abu Lahab sama Abu Jahal. Bilang apa? Orang Quraisy, lu masih pada percaya tuh sama omongannya. Kita kan pedagang nih. Kita pedagang dari Mekah ke Baitul Maqdis kurang lebih 15 hari. Itu nggak pakai berhenti. Pulang pergi 1 bulan. Nggak pakai berhenti. Kalau pakai berhenti berarti pergi sebulan, pulang berarti 2. Ini masa sebagian waktu di malam hari bisa nyampe lagi ke Mekah, masih mau percaya dengan kebohongan Muhammad. Sebagian ada yang murtad, kembali ke agama nenek moyang mereka. Tapi begitu datang ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa radhahu, ya Abu Bakar, digedor rumahnya. Ada cerita, ada berita baik. Ada apa wahai Abu Lahab? Tidakkah engkau mendengar bahwa Muhammad baru pulang berjumpa Tuhan yang sebelumnya ke Baitul Maqdis, sampai ke Mekah, lalu ke Sidratul Muntaha, lalu kembali lagi? Apakah kau percaya dengan sepertiga malam, sebeberapa waktu? Percaya? Apa kata Abu Bakar? Wallahi, demi Allah, jika ada yang lebih parah keluar dari lisan Muhammad yang kalian tidak percayai, saya Abu Bakar sadaqta, saya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad SAW. Percaya Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Imannya pun gak penuh keraguan. Gak kayak kita, iman kita goyang 200.000, hayo aja. Hahaha. Emang begitu kan kita. Iman kita ini banyak keraguannya. Sayyidina Abu Bakar imannya gak pakai keraguan, imannya teguh. Kenapa? Karena orang yang yakin dengan Nabi Muhammad hidupnya berkah. Bukan amin, yakin. Amin. Karena orang yang menjalankan apa yang diperintah Nabi, hidupnya akan menjadi mulia. Insya Bib, emang bisa jadi mulia Bib, ikutin apa yang dikatakan Nabi? Iyalah. Contoh lagi. Boleh. Ini kita sampai jam berapa nih? Apaan? Ibu emang gak ngurusin suami apa? Jam 5 aja lu. Emang kuat? Sanggup? Saya emang enggak. Terusin ya. Contoh. Sampai mana tadi? Jam 5. Saat Nabi Muhammad SAW, kalau kita mengikuti Nabi akan menjadi mulia. Contoh, ada 1 lembar kulit sapi. Kulit bisa jadi sendal, bisa jadi sepatu, bisa jadi dompet laki-laki. Bisa apa enggak? Jadi sepatu, jadi sendal. Bapak ibu beli sepatu, beli sendal harga 500 juta. Naruhnya di mana? Di kepala. Di mana? Wah, saya Mang Gabib, saya beli 500 juta, saya taruh di kepala. Kalau nggak dikata orang gelo, betul nggak? Tetap naruhnya di. Laki-laki punya dompet, naruhnya di mana? Di mana? Saku belak, tempatnya baik.
Didudukin nggak? Kalau kentut siapa duluan yang ngendus? Dompet. Betul. Ada satu lembar kulit sapi menjadi mulia. Kok bisa? Menjadi sampul Al-Quran. Dada, sama-sama kulit sapi, tapi beda kemuliaannya. Kenapa? Karena yang satu menjadi alas kaki, yang kedua kulit sapi ini menjadi sampul Al-Quran, maka dia menjadi mulia. Paham sampai sini? Udah paham belum, Pak? Kalau udah paham saya tutup sama doa. Udah paham belum? Emang dari tadi gua ngomong gak denger-denger emang? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, manusia Allah kasih ini banyak akal, lupa sama iman. Kadang orang lebih pakai akal daripada harus dengan Kenapa tadi dikatakan iman penuh dengan keraguan? Tadi Habib Muhammad udah ceramah. Habib Muhammad ngasih tahu perjalanan Nabi saat melihat surga dan neraka. Yang di dalam neraka paling banyak adalah rasa. Di surga paling banyak laki-laki. Tapi bohong. Bapak mau masuk surga, Pak? Mau nggak? Ada firman Allah, Pak, yang ngingetin kita, yang bikin kita semangat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Tuh praktekin, insya Allah kita surga. Ada Syekh Abdurrahman Bajal Haban menjadi wali besar karena punya suami, karena punya istri tukang ngomel, Pak. Bapak ada yang istrinya kayak gitu, ada. Kalau bapak sabar, bapak jadi wali. Bapak bisa jadi wali, bapak bisa jadi wali cuma lantaran istri. Hebat, Pak. Kenapa manusia modelan kayak kita zaman sekarang lebih mendahulukan akal dibanding karena kita sebagai manusia pengen lihatnya tuh yang pasti-pasti. Kenapa ada sholat 5 waktu? Allah ngundang Nabi jauh-jauh, turun cuman bawa sholat 5 waktu. Nabi pernah ditanya, "Hei Muhammad, wahai Jibril, saya tanyakan kepada kekasihku Muhammad, dia ingin menjadi seorang raja atau ingin menjadi seorang hamba?" Malaikat Jibril tanya, "Ya Rasulullah, Allah titip salam. Engkau ditanya pengen jadi seorang hamba atau ingin menjadi seorang raja?" Jawaban Nabi gak pakai istihara dulu. Jawaban Nabi langsung kontan, Pak. "Wahai Jibril, sampaikan kepada kekasihku Allah, Muhammad ingin menjadi seorang hamba." Saya orang dukuh, maksudnya satu kecamatan gitu. Lah kalau gue ngomong yang di desa sini aja, ntar yang lain gak kebagian. Kecamatan Dukuh, Kecamatan Dukuh Turi disuruh milih menjadi seorang hamba atau ingin menjadi seorang raja. Gak usah dijawab, saya sudah tahu jawabannya. Pengennya jadi seorang raja. Kenapa? Jadi seorang hamba capek, Bib, udah begini-begini aja. Rezeki begitu aja. Gak ada kebaikan yang kita dapat kecuali yang pertama yang pasti kita ngomongin tuh rezeki. Duit. Kenapa? Karena kebahagiaan itu kita ukur pakai akal. Kalau ada, kalau nggak ada duit, puyeng, pusing. Allah udah ngasih contoh kita kok, praktek kita. 2019, 2020 ada penyakit namanya corona.
Yang bilang nggak ingat amnesia. Ada nggak? Yang punya kerja di PHK, betul? Yang punya usaha bangkrut, betul? Rezeki ada walaupun sedih. Yang bilang kalau rezeki itu nggak ada, mereka orang-orang yang kurang syukur kepada Allah. Maaf, kita udah dikasih kok dicontohin praktek. Sampai sholat Jumat libur. Lu kebayang betul kan Ustaz? Tahu di sini libur nggak masjidnya? Ini. Sampai libur. Susah kita mau masuk masjid. Ketemu silaturahmi aja harus pakai masker. Betul nggak? Rezeki kurang. Tuh kan, nggak syukur kan lu? Yuk kita bahas masalah rezeki, boleh? Saat corona itu datang, semua menjadi porak-poranda di pikiran manusia. Tapi di situ ada kebaikan Allah. Yang pertama, saya mau tanya, saat corona 2 tahun bukan? Sarapan berhenti nggak? Makan siang? Masih makan siang? Sore masih nyemil singkong, ubi, ngopi masih? Malam masih makan nasi? Tengah malam masih nyemil indomie? Di mana kurangnya rezeki kita? Sampai sekarang masih hidup, no. Ini cara Allah. Kenapa itu corona datang kepada kita? Satu dunia, bukan Indonesia doang, bukan Tegal doang. Sedunia mendapatkan satu percontohan dari Allah bahwa Allah tidak pernah tidur, Allah selalu melihat, Allah selalu mendengar, ingin tahu bagaimana hambanya. Saat Allah berikan satu ujian, kedekatan antara dirinya dengan Allah bagaimana. Kadang kita manusia ini suka begitu, ngukurnya cuma urusan rezeki. Padahal kalau udah urusan rezeki, kita nggak minta rezeki minallah. Rezeki itu datang dari Allah. Bapak, ibu duduk di sini rezeki bukan? Datang ke sini ada snacknya nggak? Gua mana? Panitia kagak ada ngerti-ngertinya. Air putih. Di rumah gue juga banyak. Minimal panitia kan banyak. Banyak gak panitianya? Coba panitia berdiri, coba. Yang pakai nemtek berdiri, coba. Masak datu air. Taruh di gelas gede, gula 3 sendok. Masukin tuh yang pakai tali tuh. Apa? Air panasnya begitu mendidih, tuang tuh. Setengah aja. Nggak usah banyak-banyak. Aduk. Sampai gulanya taruh. Pakein air biasa sedikit, cemplungin tuh yang gede-gede tuh, yang ada keringatnya. Apa? Nah, es batunya cemplungin, bawa ada kemari. Paham dikit ngapa panitia? Oi. Udah maaf, panitia maaf. Jangan dimasukin hati ya, tapi dikerjain. Terus nggak nih? Gak mau ST-nya belum. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pelajaran Isra wal Mi'raj di dalam hidup kita ternyata iman itu wajib didahulukan. Hikmahnya apa Isra wal Mi'raj? Karena setiap apa yang terjadi oleh Nabi pasti ada hikmah yang terbaik untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi di sepertiga malam berjumpa dengan Allah. Apa hikmahnya? Umat Nabi, kalau kita ngaku hamba Allah, ayo bangun sepertiga malam, angkat tangan, doa kepada Allah. Disitulah saat dimana Allah membentangkan tangannya, mengabulkan setiap permohonan dan permintaan hamba-hambanya.
Kalau kita mah sering juga sih Bib, sepertiga malam bangun, sering banget, cuman pipis doang. Padahal itu cara Allah ngebangunin kita sepertiga malam dengan cara kebelet pipis, Pak. Padahal buat apa? Habis pipis, ambil wudhu, sholat. Itu maunya Allah. Tapi emang dasar kitanya blow on, alias tolol. Tidur lagi aja. Betul nggak? Tapi Allah punya mau bukan begitu. Mulai malam ini, yuk berontak dari diri kita. Tegakkan keimanan, luruskan iman, kepandangan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apapun yang dijalanin sama Nabi manfaatnya banyak. Itu masalah sepertiga. Manfaat sholat 5 waktu itu apa? Manfaatnya setiap permasalahan dalam hidup, kalau sholat udah kita jalanin, tenang hidup kita. Apapun masalahnya, tenang. Inna sholata tanha anil fahsya. Setiap sholat yang kita jalankan pasti menjauhkan kita dari perbuatan keji. Dan siapa yang bicara? Allah Rabbul Alamin. Allah kalau udah punya mau, kalau Allah sudah punya yang bicara, gak bakal bohong. Beda sama kita. Kita kalau ngomong mah pengen yang enak-enak doang. Coba dalam doa mintanya pasti sorga. Bener gak? Ada yang pernah, ya Allah pengen banget masuk neraka. Ada yang doanya begitu? Ada? Nggak ada. Mintanya apa? Emang udah pernah lu datang ke sana? Udah pernah silaturahmi? Kenapa pengen banget masuk surga? Enaknya di mana? Yang namanya orang masuk surga itu, maaf beribu maaf, orang yang pantas masuk surga model kayak Nabi tuh pantas masuk surga. Model kayak kita, pekarangan aja dia kagak, nyempel enggak. Maaf, kenapa? Urusan kita sama Allah baik, sholat kita nggak tinggalin, baca Quran jalan. Sama tetangga lu sadis banget. Tetangga baru beli pasir, tetangga beli semen, lu yang tempel koyo. Tetangga beli motor, lu yang kejang-kejang. Nih baru lagi ibu-ibu pengajian, nok tolong ambilin air dong nok. Alhamdulillah si perempuan baru dapat cincin hadiah perkawinan dari si suami, cuman 2 gram, tipis banget tuh cincin. Begitu dianterin pakai tangan kanan, ini bu airnya, sombong. Nah tadi dia minta air, begitu dikasih sombong, pamer-pamer cincin baru. Tuh lihat, manusia ini yang paling gak baik. Ini Nabi bilang orang bisa masuk neraka paling gampang, bisa masuk tuh nih. Woy, apa namanya? Kalau orang Tegal bilang apa? Cangkem. Bener ya? Ini jaga dong. Mendingan baca sholawat, baca istighfar. Ini bulan baik, bulan Rajab, bulannya istighfar. Mohon ampunan sama Allah. Daripada harus kita ngomongin orang sono, ngomongin orang sini. Gak bakal habis kita ngomongin kejelekan orang. Coba di rumah punya kaca kagak? Punya gak? Tereng. Minggir sini. Cicing. Makasih ya Pak. Bapak makasih banyak. Ketua panitia ya. Ini contoh yang bawain ketua panitia. Panitia yang lain tak gue cekek-cekekin lu ya. Masa yang bawa ketua? Ketua mah bagian pembayaran. Sampai mana tuh? Saya kalau udah ada es teh manis tuh goyang saya tuh. Iman kadang melincing. Terus ya. Hah? Minum dulu. Saya kalau minum selesai ini acara. Minum apa lanjut? Lu emang sadis warga di sini ya. Dari tadi udah ngoceh aja. Kompak ngapa? Bib minum dulu. Minum gak nih? Habis itu doa ya. Udah terserah deh, ntar aja ya. Bawahnya masih hangat, belum dingin. Kalau udah dingin kan enak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mana yang harus dijaga?
Lisan setelah lisan apa yang harus dijaga? Kalau hati sudah baik, lisan sudah baik, insya Allah ibadah kita sempurna. Kalau hati nggak baik, pikiran nggak baik, karena itu keluar dari mulut yang nggak baik, sholat kita lebih banyak mikirin orang dibanding ibadahnya kita. Lagi sholat, tadi itu sih Denok kenapa ya? Dia kok begitu tadi, kok saya senyum, dia kok nggak senyum? Kenapa? Lagi sholat. Lu juga Pak, lu. Allahu Akbar. Lewat musola, mobil PLN. Waduh, rumah saya nih. Ya, ditarik listriknya dah. Ada aja di otaknya. Hatinya kurang baik. Hati baik, pikiran baik, semua akan keterima dalam keadaan baik. Yang harus dirubah bagaimana? Yang pertama, kita udah sholat, kita udah ngaji. Sholat kita udah berusaha baik, tapi kehidupan saya kok nggak membaik. Ada yang salah sama sholat kita. Ayo, lu mau kemana? Ayo. Es teh manis sudah dibikin, sekarang lu mau kemana? Sok sibuk lu, panitia lu. Kapan lagi gue bisa ngomel-ngomel lu? Coba kalau saya nggak pakai di panggung begini, saya ngomel-ngomel, gua dikerubutin saya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ngelihat jam doang apa sih? Ngejam-jam saya. Perempuan mah begitu Pak. Baru kita bilangin hatinya jangan ini, nggak baik. Perempuan mah hatinya dia. Itu mah dari perempuan emang begitu. Makanya kita tuh gak bisa. Emang lu doang gak bisa ngomongin orang? Lah gue juga. Bu, Ibu, I love you. Lah bapak ngapa Pak? Kok lu yang senang sih Pak? Bapak, maksudnya saya ngewakilin bapak gitu. Oh, bapak mah gak pernah ngomong gitu sama istri, gak pernah. Bu, cari lagi laki yang lain. Bu, sayang sama bapak. Ini bulan Rajab, bulan baik. Cari kebaikan buat bapak. Ya, Bu, mau dikasih contoh. Nih istri yang begini nih Pak, gue demen nih. Minta dicontohin. Awas lo nggak jalanin. Bu, amalan paling berat pahalanya di sisi Allah ada nggak pakai modal, nggak pakai tenaga, berat pahalanya di sisi Allah. Mau apa enggak? Senyum. Berat kan lu senyum aja berat. Katanya tadi minta dicontohin. Mau tidur nih? Bilang sama suami, saya met bobo ya. Besok pagi kopi keluar. Sayang, kopinya masih panas nih yang nih. Makan siang. Sayang, waktunya makan siang. Sore insya Allah ibu dibawa ke rumah sakit jiwa. Lah hidup gak pernah senyum, tiba-tiba senyum-senyum mulu. Bu, saya sadar, jujur Pak, kita selama ini laki-laki suka egois. Tuh kan ada yang nyambut. Gampang emang kalau mancing perempuan mah. Tenang Bu, saya wakilin ya. Kita ini laki-laki egois Pak. Laki-laki kadang suka nggak memikirin apa yang istri mau dari kita. Tuh, kurang peka kita Pak. Pak, Bapak, Rifki cuma mau ngasih tahu, boleh? Selama ini pikiran kita tuh salah Pak. Ternyata masak itu bukan kewajiban istri Pak. Kita salah. Nyuci bukan kewajiban istri. Nyapu, ngepel bukan kewajiban istri Bapak. Selama ini kita salah.
Ternyata istri kita itu bukan babu. Paham? Paham, Pak? Kewajiban seorang istri itu cuma dua, Pak. Wajib taat kepada Allah dan wajib taat kepada suami. Jadi kalau ibu disuruh masak sama suami, masak. Kalau ibu disuruh nyuci ngepel, jalanin. Bapak tenang dulu, jangan emosi dulu. Sabar. Yang ceramah laki, Pak. Masa saya mau jatuhin harkat martabat laki-laki? Sabar dulu. Perempuan itu paling senang disanjung, Pak. Itu banting sebanting. Ibu, nok, I love you. Paling gampang perempuan kalau udah kesel-kesel gituin, wah goyang Pak iman. Makanya Bapak sering-sering romantis gombal sama istri, sering Pak. Nabi romantis loh Pak. Saya kasih contoh mau. Ini riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Satu waktu Nabi Muhammad pulang habis ngajar, minta air sama Siti Aisyah. Ya Aisyah, tolong ambilkan aku air. Diambilin satu gelas, diambilin. Begitu disampaikan kepada Nabi, Rasulullah bilang, ya Aisyah, minum, minum. Ya Rasulullah, saya nggak berani. Engkau adalah imam. Kalau saya minum, takut saya jadi kurang ajar. Atau itu saya jadi istri yang nggak beradab. Engkau dulu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Karena ini perintahku. Engkau minum lebih dulu. Diambil sama Siti Aisyah. Ih, gue gak nyangka deh selama ini ternyata lu pada suudon sama gue ya. Sabar dulu, ini kisah. Males aku. Rasulullah nyuruh memerintahkan kepada Siti Aisyah untuk minum lebih dulu. Diambil sama Siti Aisyah, diminum satu teguk. Diam nggak? Takut tabok nih. Diam. Diam dulu. Diam. Diam, nggak kelar-kelar ini. Saya jujur loh, saya nggak pernah emosi loh kalau ceramah di Tegal loh. Baru nih kali loh saya ceramah emosi. Terusin nggak nih? Minum nggak? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Siti Aisyah minum satu teguk, lalu dibilang sama Nabi, lanjut lagi, diminum 2 teguk, lagi minum sampai 3 teguk, habis itu dikasih sama Nabi. Dikisuk, kasih ke Nabi, Nabi puter gelasnya, dilihat kanan kiri, putar depan belakang, dicari, ada yang dicari sama Nabi. Siti Aisyah khawatir kalau ini gelas di dalamnya takut ada kotoran. Kalau ada kotoran atau ada yang bekas membuat hati Nabi nggak baik, nah Siti Aisyah nggak berani. Ini maka jadi dosa besar. Siti Aisyah punya saran, ya Rasulullah, mau diganti gelasnya. Kenapa? Mungkin engkau ngelihat ada kotoran. Tidak ya Aisyah. Lalu apa yang membuatmu enggan untuk meminumnya? Ya Aisyah, aku dari tadi aku sedang mencari di mana engkau meletakkan bibirmu. Aku ingin meminum di mana engkau meletakkan bibirmu. Lu jangan sudon dulu siapa yang mau minum. Itu ceritanya. Romantis nggak Pak? Istri kita gitu. Kita minum dikit aja Pak. Ji Bapak jorok, ganti nggak? Ganti nggak? Ini hari baik, bulan baik, kasih satu kebaik. Ini bulannya Allah. Saat kita meminta, Allah pasti akan berikan. Saat kita memohon, pasti Allah kabulkan. Saat kita bertobat, pasti Allah ampuni. Tinggal dipilih. Kalau Rajab ini kita pakai untuk ibadah, Sya'ban, Ramadan, insya Allah kita selamat jauh dari kata kemaksiatan. Kalau Rajab kita nggak baik, Sya'ban pasti nggak baik, Ramadan pasti nggak akan baik. Tinggal cari tahu maunya seperti apa. Kalau kata orang Tegal di dalam bahasanya, life is choice. Hahaha. Ngerti kagak? Sama saya juga kagak. Hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Apa yang kita mau tergantung dari kitanya.
Allah tinggal kasih jalan buat kita. Kalau Bapak mau jadi orang baik, ayo Bapak tunjukin. Saya orang yang ibadah, saya ajak anak istri saya untuk ibadah kepada Allah. Ini bulan-bulan baik. Sayang kalau kita jauh dari Allah, lupa kepada Allah. Jangan pernah lupa membaca istighfar. Selesai salam dalam sholat, langsung membaca Rabbi firli warhamni watub. Dibaca berapa kali? 70 kah? Dibaca 70 kali. Selesai itu baca doanya. Doanya apa? Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ini doanya Nabi. Kapan Nabi berdoa? Nabi kalau udah mau datang bulan Rajab, Nabi kayak orang ada yang ditunggu. Mundar mandir. Begitu azan maghrib, selesai azan, Nabi langsung angkat tangan. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenapa? Karena ada keistimewaan di bulan Rajab yang akan membuat Sya'ban dan Ramadan akan menjadi lulus sebagai hamba yang dikembalikan suci di hadapan Allah. Insya mudah-mudahan Allah kembalikan kita dalam keadaan fitrah. Dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah. Taubat kita akan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan diringankan langkah kaki kita untuk berjalan sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.